Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu PT ingin mempresentasikan terkait produk yang kami teliti, yaitu tuna kalengku. Kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Maisaura Paramita. Kemudian ada Idwi Syaulia, kemudian ada Kamila Kausar, ada Oktavia Fitriani, ada Walidul Ulia, dan Bimantoro Satrio Agung. Jadi untuk deskripsi produk yang kami teliti itu adalah tuna kalengku. Jadi tuna kalengku ini adalah produk olahan tuna premium dalam kemasan kaleng yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kelezatan dalam setiap sajian. Next. Nah, gambaran bahan baku dari produk yang kita teliti adalah tuna segar yang dipilih secara selektif, terutama jenis tuna sirip kuning dan tuna albacore. Bahan tambahan lainnya meliputi minyak nabati, bumbu alami seperti saus tiram, cabai, bawang, dan rempah-rempah. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama kekuatan. Yang pertama tuh kualitas produk. Jadi kualitas produk kita tuh bisa bersaing dengan kompetitor dan memiliki kualitas yang bagus. Yang kedua kemasan yang praktis. Jadi kemasan yang kita pakai memiliki desain yang praktis dan gampang dibuka. Yang ketiga ada varian rasa. Kita memiliki varian rasa yang beragam. Yang terakhir sumber bahan baku lokal. Jadi bahan bakunya berasal dari apa namanya penangkapan di Indonesia. Lanjut. Lalu Untuk selanjutnya Lalu selanjutnya ada analisis SWOT, kelemahan, kelemahan stok ikan, harga lebih mahal, distribusi fisik. Lanjut. analisis SWOT peluang. Yang pertama pasar makanan sehat. Yang kedua ada pasar online. Yang ketiga mitra dengan rumah makan. Lanjut. Selanjutnya ada analisis ancaman. Yang pertama ada persaingan ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan regulasi. Selanjutnya ada kondisi pasar global. Yang pertama ada ukuran pasar dan pertumbuhan. Yang kedua ada dominan pasar. Dan yang ketiga ada persaingan global. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada kondisi pasar Indonesia. Yang pertama terkait ekspor tuna kaleng yang cukup kompetitif, kemudian inisiatif hilirisasi, dan juga tantangan dan peluang. Boleh di next. Terkait analisis potensi pasar, potensi ekspor sendiri, dari pasar internasional, Indonesia itu memiliki eksportir sebagai eksportir utama tuna kaleng di negara Amerika Serikat dan juga Jepang serta negara Eropa lainnya. Kemudian dalam volume ekspornya sendiri, Indonesia ini mencatat bahwa data ekspor tuna kaleng itu cenderung meningkat meskipun dalam berita juga telah pernah terjadi di Jepang itu terjadi kenaikan harga, tetapi tidak mempengaruhi dari peningkatan eksternal di next. Terkait permintaan domestik sendiri, konsumsi masyarakat, adanya perubahan gaya hidup dan menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang sibuk, menjadikan tuna kaleng ini salah satu
yang diminati oleh masyarakat. Kemudian hilirisasi industri sendiri, pemerintah mendorong hilirisasi industri perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk, di mana hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi produsen, tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Next. Terkait tantangan dan juga hambatan. Pertama ada keterbatasan pasokan bahan baku. Salah satu tantangan utama yang dihadapi industri adalah keterbatasan pasokan dari bahan baku utamanya, yaitu di tuna kalengku ini ada ikan tuna segar. Faktor-faktor seperti musim penangkapan, kemudian preferensi nelayan untuk mengekspor ikan mentah ke luar negeri itu menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan bahan baku. Kemudian persaingan global sendiri, Indonesia bersaing cukup kompetitif dengan negara-negara lainnya seperti Thailand, Vietnam dalam pasar tuna kaleng tersebut. Selanjutnya, analisis potensi pasar, strategi pengembangan pasar. Yang pertama itu ada peningkatan produksi, yang dimana produksi tuna kaleng ini memenuhi permintaan yang terus meningkat. Industri perlu meningkatkan kapasitas produksi, yang dimana jika permintaan tinggi berarti tingkat produksi semakin tinggi. Terus yang berikutnya ada diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar yaitu memperluas jaringan distribusi ke negara-negara baru dan memperkuat posisi pasar. Berikutnya, lanjut, pengukuran penggunaan sosmed dan targetnya. Yang di sini di mana dilakukan pendekatan menggunakan sosial media seperti TikTok, Instagram, maupun web, yang di mana konteksnya adalah penjual dapat mempromosikan hasil jualannya kepada para pengguna maupun baik aktif maupun pasif. Lanjut. Selanjutnya ada tingkat engagement dari konsumen, dapat berupa konten yang berbasis kepribadian merek, yang memicu humor dan emosi, seperti yang sering kita lihat di TikTok, yakni review dari produk yang ingin kita lakukan endorsement atau pengiklanan secara berbayar. Dapat juga berupa konten informatif dan dapat pula berinteraksi dengan konsumen. Selanjutnya untuk kelebihan kompetitor yang dapat diadaptasi pada usaha kita, yang pertama ada lisensi internasional, selanjutnya ada komposisi produk seperti omega 3 yang lebih besar ataupun kandungan yang lainnya, selanjutnya ada ukuran ikan yang lebih besar, ada tekstur ikan yang lebih baik, ada jenis produktivitas yang luas dan rasa lokal yang unik. Selanjutnya menggunakan media sosial untuk pemasaran. Yang paling sering terjadi atau yang paling sering menjadi kelemahan kompetitor dalam menggunakan media sosial untuk pemasaran adalah yang pertama, konten kurang menarik atau tidak relevan. Selanjutnya ada interaksi rendah dengan audiens. Yang ketiga ada strategi konten tidak konsisten. Yang keempat ada minim pemanfaatan platform yang tepat. Dan yang kelima adalah kurangnya edukasi dan informasi. Mungkin sekian dari kelompok kami.